Profil Prabu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, lahir 1334, meninggal 1389, adalah Maharaja keempat Majapahit, yang memerintah tahun 1350 sampai tahun 1389. Ia bergelar Maharaja Sri Raja Sanagara. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Nama Hayam Wuruk artinya, ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tribhuwana Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit, putri Raden Wijaya pendiri Majapahit, dengan Sri Kertawardhana alias Cakradara yang berkedudukan sebagai penguasa Tumapel. Hayam Wuruk dilahirkan tahun 1334 dan menurut kitab Kakawin Nagarakretagama, Desawarnana, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Dyah Nertaja yang menjadi penguasa Pajang, Bre Pajang, dan adik angkat perempuan bernama Indu Dewi penguasa Lasem, Bre Lasem, yaitu putri Raja Dewi, adik ibunya. Permaisuri Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi. Bergelar Paduka Sori, yang adalah putri dari Wijaya Rajasa penguasa Wengker, Bre Wengker. Paduka Sori adalah saudara sepupu Hayam Wuruk, anak tiri Raja Dewi. Dari pasangan Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi ini, lahir Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana, putra Dyah Nertaja Bre Pajang, adiknya. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selir yang menjabat sebagai penguasa Wirabumi, Bre Wirabumi, yang menikah dengan Nagarawardhani putri Indu Dewi Bre Lasem. Pada tahun 1351, Hayam Wuruk naik tahta dalam usia relatif muda, 17 tahun, menggantikan ibundanya, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana sebenarnya memerintah Majapahit, mewakili ibunya Gayatri, Raja Patni. Yang memilih menjalani hidup sebagai biksuni, pendeta wanita. Ketika Gayatri meninggal, Tribhuwana menyatakan tidak lagi berkuasa dan menyerahkan kekuasaan kepada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dalam pemerintahannya banyak dibantu oleh Mahapatih. Andalannya, Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan Kerajaan Pasai dan Kerajaan Aru, kemudian bernama Kesultanan Delhi pada tahun 1357. Terjadilah Perang Bubat yaitu pertempuran antara pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada melawan rombongan Kerajaan Sunda. Yang dipimpin oleh Raja Linggabuana. Dalam peristiwa ini Raja Linggabuana dan putrinya Dyah Pitaloka beserta seluruh rombongan kerajaan Sunda Galuh tewas. Pada tahun 1364, Mahapatih Gajah Mada meninggal.
tanpa keterangan yang jelas mengenai penyebabnya. Pada tahun 1367, melalui sidang Dewan Sabta Prabu, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon menggantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Pada tahun 1372, Tribhuwana Tunggadewi, ibundanya meninggal. Ini adalah pukulan berat bagi Hayam Wuruk. Pada tahun 1377, Hayam Wuruk kembali menundukkan Suvarnabhumi sekarang Sumatera. Karena pelanggaran yang dilakukan penguasanya saat itu. Setelah merebut Suvarnabhumi, Majapahit memasuki era damai dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit tidak hanya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara yang bernaung di bawah panji-panji Majapahit. Selain itu, Hayam Wuruk juga memperhatikan bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya candi yang dibangun, seperti Candi Tikus dan Candi Jabung. Kemajuan juga terwujud di bidang sastra, dengan ditulisnya karya-karya besar seperti Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma. Tahun 1389, setelah mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaan, Hayam Wuruk meninggal dunia pada usia 55 tahun. Sebelumnya, Mahapati Gajah Mada telah wafat terlebih dulu pada 1364. Tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dengan 2 anak. Kusumawardhani, putri dari Sri Sudewi, dan Brewirabhumi, anak dari selirnya. Yang menjadi pengganti Hayam Wuruk adalah menantunya, Wikramawardhana, suami Kusumawardhani. Kemudian, Hayam Wuruk didarmakan di Candi Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit tidak kunjung mendapatkan pemimpin yang sepadan. Perlahan-lahan, kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah menjadi imperium besar di Nusantara ini kehilangan pamor.